Laqad kana lakum, dan sungguh pada kalian itu ada fi Rasulillah, pada diri Rasulullah SAW. Jadi ayat ini menyebutkan fi Rasulillah, yang ingin memberikan gambaran bahwa yang diteladani oleh umat Islam itu bukan hanya satu jenis amal tertentu atau pada satu jenis sifat tertentu Rasulullah. Tidak, fi Rasulillah berarti pada keseluruhan Rasulullah SAW, tidak ada terkecuali. Fi Rasulillah berarti fi qaulihi, fi af'alihi, fi takririhi, fi sifati, pada semuanya itu yang dijadikan sebagai uswatun hasanah. Jadi ini kan ajaran Islam itu kan ajaran yang mulia. Tetapi ajaran yang sangat mulia itu tetaplah ajaran manusia. Jadi ini bukan ajaran yang fata morgana. Jadi ada yang seolah mengatakan Islam itu bagus, tapi umatnya tidak bagus. Seolah-olah Islam itu hanya tidak bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Tidak. Ini Islam itu ajaran untuk manusia, dan itu bisa dilakukan oleh manusia. Maka Allah SWT mengutus Rasulullah SAW itu sebagai manusia yang menjadi contoh. Jadi kalau kamu ingin bawa ajaran Islam itu tetaplah ajaran manusia. Ajaran maksudnya untuk manusia yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh manusia. Dan Rasulullah SAW itu dijadikan sebagai contoh, uswatun hasanah, ya, sebagai contoh, sebagai teladan. Kalau mereka ingin seperti yang diajarkan Allah SWT, ya maka contohlah Rasulullah SAW itu. Nah, kata uswah itu maknanya adalah mayu'tas, jadi sesuatu yang diikuti. Ya, jadi uswatun hasanah itu berarti sesuatu yang diikuti. Ada satu penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Saifuddin Al-Amidi yang dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam itu disebutkan bahwa tentang uswah itu harus setidaknya itu memenuhi 3 poin. Uswah itu berarti yang pertama, antaf'ala misla fi'lihi. Jadi menjadikan Rasul sebagai uswah itu ada 3 poin. Satu adalah antaf'ala, ya, antaf'ala misla fi'lihi, mengerjakan perbuatan yang semisal dikerjakan oleh Rasulullah, itu namanya uswah. Antaf'ala misla fi'lihi. Kemudian yang kedua, ala wajhihi, sesuai dengan bentuk atau aspeknya. Dan yang ketiga adalah li'ajlihi, karena Rasulullah, karena dia. Nah, gini uraiannya. Jadi antaf ala misla fi'lihi itu begini. Jadi kalau kita meneladani seseorang, kalau dia duduk, kita ikut duduk, namanya antaf ala misla fi'lihi. Kalau yang kita teladani duduk sementara kita berdiri, itu berarti tidak serupa, tidak seperti. Jadi kalau namanya uswah itu berarti mengikuti, seperti, ya. Ya, contoh misalnya apa? Kalau duduk ya duduk, kalau berdiri ya kita berdiri. Namanya antaf ala misla fi'lihi. Yang kedua, ala wajhihi. Maksudnya apa? Ala wajhihi itu gini. Memang itu katakanlah duduk, sama-sama duduk gitu ya. Tetapi yang disebut ala wajhihi itu sama-sama hukumnya. Kalau misalnya beliau katakanlah gini, ngerjakan sholat 2 rakaat. Kita 2 rakaat juga, itu berarti sudah antaf ala misla fi'lihi. Tapi beliau misalnya mengerjakan sholat itu sholat wajib. Sementara kita mengerjakan 2 rakaat juga, tetapi itu sholat sunnah. Itu berarti tidak ala
wajhihi. Jadi tidak sama. Harus sama. Kalau beliau wajib ya kita ikut wajib. Kalau beliau sunnah ya berarti ikut sunnah. Beliau mubah kita juga ikut mubah. Namanya kalau kita berbeda itu tidak disebut ala wajhihi gitu. Misalnya beliau sholat asar, kita sholat duhur misalnya, sama-sama 4 rakaat tetapi tidak disebut ala wajhihi. Jadi hanya kebetulan sama. Ya. Yang ketiga itu harus li ajrihi. Li ajrihi itu karena menyengaja kita melakukan itu karena mengikuti Rasul, bukan karena kebetulan sama gitu. Misalnya gini, seorang makmum sholatnya maghrib 3 rakaat, imamnya juga 3 rakaat. Pertanyaannya, apakah makmum itu karena mengikuti imam 3 rakaat itu? Apakah sholatnya makmum 3 rakaat itu mengikuti imamnya? Karena mengikuti imamnya atau bukan? Kalau imamnya 4 rakaat diikuti enggak? Berarti dia melakukan 3 rakaat itu bukan karena ikut imamnya. Jadi kalau li ajri itu karena itu. Jadi misalnya kenapa kita melakukan? Ya karena Rasulullah melakukan gitu. Kalau Rasul tidak melakukan ya kita tidak melakukan. Tapi kalau cuman tidak li ajri itu seperti antara makmum dengan imam gitu. Imamnya misalnya habis rukuk langsung sujud, enggak, tidak tidak kita ikuti, nggak boleh kita ikuti. Gitu itu, karena gerakan kita itu bukan mengikuti, bukan karena imam. Ya. Itu namanya li ajri. Kalau kita dengan Rasulullah itu seperti itu baru disebut sebagai uswatun hasanah. Jadi kalau tidak seperti itu tidak menjadikan uswah hasanah. Misalnya gini, kita katakanlah misalnya gitu ya. Rasulullah melarang riba, kemudian kita tidak melakukan riba. Tetapi kita tidak melakukan riba itu bukan karena Rasul. Misalnya karena riba itu tidak menguntungkan. Berarti sebenarnya tidak menjadikan dia sebagai uswah. Karena bukan li ajlih, gitu kira-kira begitu. Jadi kalau uswah itu berarti memang harus li ajlih, gitu. Nah, dalam ayat ini kemudian disebutkan liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengikuti Allah, bagi orang yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan hari akhir. Mengharapkan Allah itu terutama adalah mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan pahalanya Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.